Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat bertemu kembali dalam persekutuan tengah pekan hari ini. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mengawali persekutuan ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu, memuji nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah persekutuan kami hari ini boleh memberkati kami, menegur kami, dan juga menguatkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan kami dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Ia senantiasa menuntun kehidupan kita. Tidak hanya itu, bahkan Ia rela memberikan nyawanya bagi kita. Saat kita susah, Tuhanlah yang memberikan kelegaan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita dengan penuh sukacita, kita akan menaikkan pujian gembala baik bersuling dan merdu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat supaya dapat memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya bacakan dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat ke-6 sampai dengan ke-8, demikian firman Tuhan. Temanya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pernahkah kita melihat anak ayam yang kehilangan induknya? Mungkin kita pernah melihat. Apa yang kita saksikan? Anak-anak ayam itu kelihatan gelisah, kelihatan takut dan tidak tenang. Bingung ke sana ke sini. Itulah anak ayam yang kehilangan induk. Nah, seperti itulah kondisi para murid ketika mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang mati dan kemudian bangkit di hari Paskah. Memang beberapa kali Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Tetapi waktu mereka butuh, mereka tidak tahu
harus mencari Tuhan Yesus itu kemana. Makanya ketika pada suatu hari di bagian firman Tuhan ini, mereka diajak Tuhan Yesus jalan-jalan keluar Yerusalem, itu mereka rasakan seperti melepas kerinduan mereka. Mereka merasakan apa yang dulu mereka rasakan ketika Tuhan Yesus belum mati dan bangkit. Kebahagiaan, tentrem, ayem, yang 40 hari belakangan ini sudah hilang mereka rasakan kembali. Apalagi mereka bisa mendengarkan kembali Tuhan Yesus mengajar mereka, memberikan nasihat, bahkan memberikan perintahnya. Itu sebabnya mereka sampai terpukau. Bahasa Jawanya, basa Jawane kami tenggengen. Bahkan ketika waktu itu Yesus terangkat ke surga, sudah ditutupi oleh awan-awan, mereka masih melihat ke atas. Sampai-sampai malaikat datang dan menegur mereka. Saudara, seperti para murid, kita pun sering terpaku, merasa nyaman ketika persekutuan, ketika ada di dalam gereja. Inilah komunitas saya. Akhirnya apa? Dari Senin sampai Minggu, setiap ada kegiatan gereja, kita pasti datang. Kita mencari damai. Nah, katanya, ku cari damai. Di mana? Di rumah Tuhan. Salah enggak? Tidak juga. Tetapi seperti tadi malaikat mengatakan, mengingatkan, ada perintah yang harus kita lakukan. Di ayat 8b dikatakan, kita ini para murid-murid Yesus harus menjadi saksinya. Di mana sampai di seluruh dunia. Wah, luar biasa. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya, Bu Kris, jadi saksi itu disuruh apa sih? Nah, menjadi saksi itu artinya kita disuruh bercerita. Disuruh bercerita dan disuruh menghadirkan. Apa yang dihadirkan, Bu? Apa yang diceritakan dan apa yang dihadirkan? Yaitu berita keselamatan dari Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Berkat dari Tuhan Yesus. Itu harus kita ceritakan. Harus kita hadirkan setiap hari. Terus caranya bagaimana? Nah, caranya bisa bermacam-macam. Paling tidak ada 3 yang bisa kita lakukan. Yaitu yang pertama itu dengan perkataan kita. Nasihat kita. Penguatan, penghiburan dari kita. Nah, apakah perkataan kita dan nasihat kita itu sudah nasihat yang benar-benar dari Tuhan? Apakah perkataan kita bisa menghibur orang-orang di sekitar kita? Itu cara yang pertama. Mungkin ada yang mengatakan, Bu, saya enggak pinter ngomong. Terus saya suruh apa? Kita bisa pakai cara yang kedua. Yaitu
sikap kita kepada orang lain. Sikap yang seperti apa? Ya sikap yang baik. Jangan berharap kita bisa menjadi saksinya Tuhan ketika kita sama anak kita saja tidak pernah akur. Sama pembantu kita hanya marah-marah tanpa sebab, bicaranya kasar. Ya kita tidak akan bisa jadi saksi. Tetapi bagaimana kita bersikap kepada orang lain? Apakah orang lain merasakan damai sejahtera ketika kita ada di tengah-tengah mereka? Itu cara yang kedua. Mungkin kita mengatakan juga, Bu, saya kan di rumah. Ada cara yang ketiga, yaitu cara hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan? Apakah kita benar-benar merasakan damai sejahtera Tuhan itu dalam hidup kita? Apakah hidup kita penuh sukacita? Meskipun tidak punya uang. Meskipun kita berkekurangan. Tetapi selalu ada damai sejahtera. Itu artinya kita menjadi saksi melalui cara hidup kita. Supaya apa? Di mana? Bu, kan di gereja juga sama. Iya, tetapi menjadi saksi artinya Tuhan menyuruh kita keluar. Keluar kemana, Bu? Bisa di dalam keluarga kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai nenek atau kakek. Apakah perkataan, nasihat kita betul-betul membawa damai bagi keluarga kita? Apakah sikap kita kepada anak-anak, kepada cucu kita membuat mereka nyaman? Kalau ada nenek, ada kakek, ada bapak, ada ibu, semua persoalanku pasti teratasi. Atau melalui cara hidup kita memberi contoh yang baik kepada mereka. Di mana lagi kita bisa menjadi saksi? Tadi di dalam keluarga kita, bisa juga di lingkungan tempat tinggal kita, di kompleks kita. Kalau kita tinggal di kampung, ya di kampung kita, di antara tetangga. Apakah kehadiran kita betul-betul bisa menjadi saksi Tuhan Yesus melalui perkataan kita, melalui sikap kita kepada tetangga-tetangga, melalui cara hidup kita. Lalu di mana lagi? Di tempat kita bekerja. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin berjualan di pasar, ya di pasar itulah Bapak Ibu harus menjadi saksi. Bagi Bapak Ibu yang bekerja di satu perusahaan atau bekerja di satu tempat, ya di tempat itulah Bapak Ibu harus menjadi saksi. Tujuannya supaya apa? Kita harus menjadi saksi itu ada tujuannya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang-orang yang gelisah, orang-orang yang galau karena kehadiran kita, karena nasihat kita, karena melihat hidup kita, mereka dapat ketentraman, tentrem ayem. Teman-teman kita, saudara-saudara yang sedang sedih, mereka dapat dihibur oleh nasihat kita, oleh perkataan kita. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan atau pergumulan, mereka mendapatkan pertolongan karena kehadiran kita. Nah, mungkin pertanyaan yang selanjutnya adalah, Bu, aku sudah melakukan itu. Berarti tidak perlu ke gereja lagi dong. Toh saya sudah jadi saksi Tuhan Yesus. Betulkah kita tidak perlu ke gereja?
Tidak, Bapak Ibu. Kita masih sangat perlu ke gereja. Apalagi ketika kita melakukan banyak pekerjaan. Kita sangat perlu ke gereja. Kenapa? Nah, Bapak Ibu lihat ini apa? HP, betul. Ibaratnya kalau kita ini HP ini bisa dipakai terus-menerus tidak? Tidak, Bu. Sehari pasti baterainya habis. Betul. Karena itu HP ini semakin banyak dipakai, semakin dia membutuhkan charger. Betul ya? Nah, ibarat kalau kita ini HP, maka gereja ini adalah chargernya. Semakin banyak kita pelayanan, semakin banyak kita kesaksian, semakin kita butuh Tuhan. Semakin banyak kita bersaksi, semakin banyak kita butuh waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di gereja. Jadi kita tetap butuh gereja, kita tetap butuh persekutuan, tetapi persekutuan kita, gereja kita itu tempat di mana kita ngecas lagi. Artinya apa? Memberi daya lagi, supaya kuat lagi. Yang sudah bekerja kelelahan, diberi kekuatan baru, diberi semangat lagi untuk bersaksi lagi. Itulah fungsi gereja, persekutuan bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, mari kita melakukan tugas kita sebagai saksi Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan jangan lupa, kita datang, kita persekutu. Karena di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan lagi, daya lagi untuk berjuang, menyaksikan kasih setia, menyaksikan berita keselamatan, dan menyaksikan damai sejahtera serta berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Bersedia Bapak Ibu Saudara? Mari kita lakukan bersama-sama. Amin.